Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, NIM 1914040043, jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang beberapa materi tentang strategi pembelajaran matematika. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah strategi pembelajaran matematika dengan Ibu Pembimbing Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Pertama yaitu strategi belajar mengajar. Pengertiannya yaitu upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi belajar mengajar dapat diartikan suatu usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Ada 3 jenis yang berkaitan dengan pembelajaran, yakni perorganisasian pembelajaran, penyampaian pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran. Bagian B-nya, komponen-komponen dalam penyusunan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran pendahuluan, penyampaian informasi, partisipasi peserta didik, dan kegiatan lanjutan. C. Hubungan strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, sering sekali guru dibuat bingung dalam memahami dan mengimplementasikan konsep dan antara strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Materi kedua yaitu aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama, teori Tordike adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan tindakan. Yang kedua, teori Skinner. Menurut Skinner, menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dengan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang. Oleh karena itu, para pendahulu dikatakan sebagai penggunaan kondisi klasikal. Selanjutnya, teori David C. Ausubel mengatakan bahwa belajar dikatakan bermakna bila informasi yang dipelajari peserta didik sesuai dengan aspek kognitif yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya, teori Gagnet. Menurut dia, dalam belajar matematika ada 2 aspek yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki, memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Selanjutnya yaitu teori Pavlov. Ia melakukan penelitian tentang pemecahan. Pada sebagian penelitiannya, ia melakukan pengamatan terhadap tingkah laku anjing. Selanjutnya yaitu teori Barudam. Ia mengemukakan bahwa seseorang itu belajar melalui proses meniru. Maksud meniru sini bukanlah mencontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh seseorang lain. Materi selanjutnya yaitu menggunakan teori belajar mengajar dalam matematika, yaitu aliran psikologi kognitif. Kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, dan lain-lain.
Yang pertama yaitu teori Piaget menyebutkan bahwa struktur kognitif sebagai skema yaitu kumpulan dari skema-skema. Yang kedua teori Burnett, yaitu teori ini menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses mengajar diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur-struktur yang terbuat dalam pokok bahasan yang diajarkan. Selanjutnya teori Gestalt. Teori ini memiliki pandangan bahwa belajar adalah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasi. Lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu keterampilan dasar mengajar. Pengertian kemampuan dasar mengajar adalah suatu pekerjaan profesional yang menuntut kemampuan yang kompleks untuk dapat melakukannya. Sebagaimana halnya pekerjaan profesional lainnya, pekerjaan seorang guru menuntut keahlian tersendiri sehingga tidak setiap orang mampu melakukan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran. Keterampilan menyusun skenario pembelajaran adalah keterampilan dalam menyusun tahap atau langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan, penyajian, serta penutup dan tidak lanjut. Uraian kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, memilih media dan alat yang akan digunakan mengajar maupun peserta didik, serta menentukan waktu dalam rangka memfasilitasi peserta didik agar mendapatkan hasil dalam proses belajarnya.
selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivisme adalah pembelajaran bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Pembelajaran konstruktivisme dalam matematika adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Materi selanjutnya, pendekatan pemecahan masalah matematika. Masalah merupakan suatu keadaan yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan manusia. Setiap saat kita senantiasa diperhadapkan dengan masalah-masalah nyata dalam proses pemenuhan kebutuhan dan tuntutan kehidupan. Namun, suatu kondisi merupakan masalah bagi seseorang pada suatu saat tertentu dan bukan lagi menjadi masalah pada saat yang lainnya. Pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut.
Selanjutnya, pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan matematika Jepang. Pendekatan ini lahir sekitar 20 tahun yang lalu dari hasil penelitian yang dilakukan Shigeru Shimada, Toshio Sawada, Yoshiko Yashimoto, dan Kinchi Shibuya. Orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika berdasarkan strategi pembelajaran. Pendekatan open-ended adalah pembelajaran dengan pendekatan yang memiliki prinsip tentang masalah. Pendekatan open-ended bisa membangun aktivitas interaktif antara siswa dan pembelajaran matematika, sehingga dapat menarik siswa untuk menjawab permasalahan terhadap strategi apapun. Selanjutnya materi pendekatan realistik dan pendekatan saintifik dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, pengertian pendekatan realistik, yaitu pendidikan matematika realistik atau realistic mathematics education diketahui sebagai pendekatan yang telah berhasil di Netherlands. Ada suatu hasil yang menjanjikan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif yang telah ditunjukkan bahwa siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan RME mempunyai skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan tradisional dalam hal keterampilan berhitung. Selanjutnya, pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip melalui tahap-tahap mengamati. Prinsip-prinsip pendekatan realistik dan pendekatan saintifik. Prinsip pendekatan realistik yaitu pembelajaran berpusat pada siswa, pembelajaran membentuk student-self-centered, pembelajaran terhindar dari verbalisme, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengkondisi konsep, hukum, dan prinsip.